Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah, NIM 530502054. Kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang filsafat politik. Menurut saya filsafat politik itu cabang filsafat yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan bersama manusia dalam masyarakat. Selain itu, nilai-nilai di dalamnya itu ada hak asasi manusia, keadilan, demokrasi, dan sistem pemerintahan yang baik. Ada beberapa aliran dalam filsafat politik seperti liberalisme, komunisme, sama konservatif, dan masih banyak lainnya, tergantung tokohnya. Tujuan utama kita belajar filsafat politik adalah untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara hak asasi manusia, keadilan sosial, dan stabilitas masyarakat agar semua orang dapat hidup dengan sejahtera dan merdeka. Berbicara tentang aliran, saya memilih tokoh yang menjadi, menurut saya baik lah untuk dijadikan pedoman, karena tokoh ini tuh bagus dalam hak asasi manusia. Tokoh itu adalah John Locke. Sudah jelas saya memilih John Locke karena beliau itu menekankan hak asasi manusia, mengatur sosialnya dalam konteks sosial, dan juga memiliki tres politika. Pada bagian hak asasi manusia, John Locke berkata, hak pertama yang harus dimiliki oleh setiap manusia itu hak untuk hidup. Pada masa kehidupan Locke itu terdapat hukum cambuk yang membuat orang yang melakukan kejahatan itu sampai mati dan dipertontonkan di publik. Jadi karena hal itu, ia ingin membuat pemerintah untuk mengevaluasi kembali hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada pelanggar. Hakikatnya tujuan dari sebuah hukuman di depan publik bukanlah untuk menghibur, namun untuk membuat orang yang akan melakukan kejahatan jerak dan membuat mereka enggan melakukan tindakan kriminal. Yang kedua, hak untuk dapat hidup secara sehat. Ingat, secara sehat. Jadi kesehatan itu sangat diperhatikan oleh John Locke. Karena menurutnya sepintar apapun orang, sehebat apapun orang, mau sehebat apapun sistem pendidikan yang dibuat oleh negara tersebut, apabila kesehatan tidak dijunjang, ya dia bakal sia-sia. Yang ketiga itu ada hak untuk hidup secara bebas, dan itu harus dimiliki oleh setiap insan. Mengapa? Karena Locke itu termasuk yang berada di aliran liberal. Dia mengkritisi kekuasaan monarki yang dianggap sewenang-wenang kepada rakyat dan mengekang kebebasan rakyat. Dan hak yang terakhir adalah hak kepemilikan. Jadi hak kepemilikan itu harus dilindungi oleh pemerintahan. Pada abad 17, zaman di mana golongan menengah yang sangat kuat yakni pedagang, dan nampaknya sistem pemerintahan beserta segala kebijakannya mendukung aktivitas perdagangan. Setelah itu kita membahas tentang kontrak sosial. Kontrak sosial menurut Locke keterpenuhan hak asasi manusia dan suatu sistem yang menjamin adanya hak asasi. Itulah inti dari kontrak sosial Locke. Jadi kalau hak asasi terpenuhi dan ada suatu sistem yang menjamin adanya hak asasi tersebut, itulah kontrak sosial. Jadi menurut Locke mempertimbangkan bahwa seseorang pasti memiliki keinginan sendiri-sendiri, sehingga dibutuhkan kontrak sosial untuk melindungi kepemilikan dan kebebasan rakyat. Dia percaya bahwa kontrak sosial adalah satu-satunya jalan dalam menuju masyarakat yang beradab. Lalu konsep tentang pemerintahan John Locke itu ada tentang namanya tres politika, di mana kekuasaan itu dibagi jadi 3 kekuasaan. Yang pertama ada legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya, termasuk kekuasaan untuk mengadili. Dan yang terakhir itu kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain.
seperti membuat aliansi dan sebagainya. Kalau zaman sekarang disebutnya hubungan luar negeri. Mungkin itu alasan saya memilih John Locke sebagai tokoh yang saya nggak pedomin juga sih, sebagai tokoh yang saya anut. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.